Para pemirsa yang saya hormati, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera. Sekarang kita akan belajar membuat fit poly pada grafik fungsi berderajat 3. Untuk menampilkan grafiknya, kita butuhkan tampilan grafik 2. Ini kita atur di jaraknya. Jarak pada sumbu X itu kita ambil 1. Sumbu Y juga ambil 1. Kemudian gridnya cukup ambil mayor. Kemudian latar belakangnya bisa seperti ini. Bisa juga warna lain. Sedangkan pada grafik yang pertama, kita tidak memerlukan grid. Sumbu juga tidak perlu. Warnanya bisa beda dengan warna grafik. Pada input bar kita masukkan untuk koefisien derajat 3. Kita gunakan random elemen. Antara negatif 1 dan 1 saja. Sehingga nolnya tidak akan tampil. Sedangkan yang lainnya untuk pangkat 2 B kita gunakan random between. Misalnya negatif 3 sampai 3 saja cukup. Untuk C yaitu pangkat 1 bisa dari negatif 4 sampai 4. Untuk D itu bisa dari negatif 5 sampai 5. Lalu kita masukkan fungsinya fx. Kita ketik ax pangkat 3 tambah bx pangkat 2 tambah cx tambah d.
Kemudian fungsi ini kita sederhanakan dengan simplify. Menjadi fungsi G. Fungsi ini akan kita tampilkan di teks pada grafik 1. Kemudian kita buat lagi titik-titik yang akan dipindahkan oleh siswa. Karena ini fungsi berderajat 3, maka dibutuhkan minimal 3 titik untuk terbentuknya sebuah fungsi pangkat 3. Misalnya titik A, atau kita langsung klik pada grafik 2. Ya, kita klik sembarang. Oh, ini tadi masih kurang pengaturannya. Di lambang ini kita ambil fix to grid. Sehingga titik-titiknya itu semua bilangan bulat. Ini tampilan grafik akan kita pindahkan ke grafik 2. Kita klik pada grafik. Object Properties. Kemudian pada Advanced kita pilih grafik 2. Sedangkan grafik dan 3 dimensinya kita hilangkan. Lalu kita ketik fit poly pada input bar. Daftar titiknya adalah A, B, C, D, dengan derajatnya adalah 3. Ini pun akan ditampilkan di grafik 2. Sekarang kita tinggal membuat teksnya. Yang pertama teks statis.
Misalnya pindahkan ke 4 titik pada grafik di samping sehingga terletak pada grafik fungsi ya. Teksnya kita atur dulu. Kita potong. Ya, fungsinya kita ambil dari fungsi G. Kita seret ini, klik, kemudian tarik, dibawa ke grafik 1. Kemudian diatur agar tampilan equation di sans serif kita pilih serif. Sekarang kita tinggal membuat button untuk soal baru. Di scriptnya pertama update construction. Yang kedua dan seterusnya dari A sampai titik A sampai D akan dipindahkan kembali ke posisi awal. Kita buat set value titik A misalnya di negatif 1,0. Titik B juga sama.
B, misalnya 0,0 C, 1,0 D, 2,0. Sehingga setiap kali klik soal baru, titiknya akan kembali. Kita coba. Fit polynya sudah tidak ada, karena ini sudah garis lurus. Kita coba geser. Kita klik soal baru. Kembali. Berikutnya kita buat check box grafik. Yang akan kita hubungkan dengan G dan H. Kita akan menampilkan fungsi G dan fungsi fit poly. Lalu checkbox untuk solusi. Solusinya tampil. Kalau grafiknya ditampilkan. Pada advance, kondisinya ini kalau E-nya benar. Jadi kalau tidak centang grafik, maka solusinya tidak tampil. Sekarang kita akan buat feedback. Pertama,
Kalau kita mau menampilkan gambar atau foto kita pada grafik 2, kita klik pada grafik 2. Kemudian kita masukkan teks. Misalnya, benar. Mantap. Untuk feedback salah, kita bisa menampilkan foto lain. Setelah kita siapkan foto dan teks untuk feedback, langkah selanjutnya kita akan menginput syarat tampil. Untuk feedback benar, pada kondisinya kita masukkan ini solusinya tampil, berarti I-nya benar, I true, dan grafik G sama dengan grafik H. G sama dengan H. Kemudian ini kita copy untuk teksnya. Lalu klik pada teksnya, tinggal paste. Ini juga kita copy. Tetapi untuk feedback salah, kita tinggal mengubah G sama dengan H menjadi tidak sama dengan. Kita copy untuk teksnya.
Supaya setiap soal baru itu grafiknya tidak muncul, maka pada scriptingnya kita tambahkan lagi false dan false. Sekali lagi perhatikan script untuk button soal baru. Ada 7, update construction, kemudian set value untuk keempat titiknya supaya kembali ke tempat semula. Berikutnya, dan E itu untuk menampilkan untuk centang grafik, sedangkan I itu untuk centang solusi. Pada saat soal baru, semua itu akan hilang. Kita coba. Ini kalau 0 negatif 3. 1 negatif 6. Negatif 7. Kalau 2 negatif 8, negatif 4, negatif 12, 16, 17. 2 negatif 17. Kalau negatif 1, 1 tambah 2, 3 kurang 3, 0. Negatif 1. Kita coba. Lihat grafik, kemudian lihat solusi, salah. Mungkin ada salah. Ya. Salah perhitungan. Kita coba soal baru. Coba lihat grafik. Lihat solusi. Benar. Klik soal baru. Ya, semua hilang.
Demikianlah Bapak Ibu cara membuat fit poly untuk fungsi polinomial pangkat 3. Terima kasih.